Dengan demikian berakhir sudah Pesta Pendidikan 2018. Ya, terima kasih buat semua pihak yang sudah berkontribusi dalam gerakan semua murid, semua guru dan juga diri studi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi ya Kak Sogi. Ya, di Pesta Pendidikan 2019. Semua guru. Ilmumu, oh kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Ibu Lydia. Gimana Ibu Lydia? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu Lisa, saya butuh bantuan Ibu. Oke, baik Bu Lydia. Kita bicarakan ke ruangan saya aja ya Bu ya, biar lebih nyaman kita berbicara. Terima kasih Bu Lisa sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, apa yang bisa saya bantu Ibu Lydia? Begini Bu, kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa memakai buku paket, Bu. Oh, begitu. Coba Bu Lydia, ceritakan lebih mendalam lagi permasalahannya, apa yang Ibu hadapi sekarang terkait dengan yang Ibu Lydia ceritakan tadi ya. Saya merasa sedih Bu Lisa karena mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku paket, padahal saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar lainnya Bu, dan tetap sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan di sekolah ini. Oh, berarti Bu Lydia sudah dilakukan supervisi oleh Ibu pengawas ya, kepala sekolah menegur Ibu Lydia ya? Iya Bu Lisa. Gitu ya. Oh, begitu. Berarti di dalam pembicaraan kita ini Bu Lydia, apa tujuan Ibu Lydia menceritakan hal ini kepada saya? Saya ingin mendapatkan solusinya Bu Lisa, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas bersama murid saya. Oh, baik Ibu Lydia. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu Lydia dalam menyampaikan masalah ini? Kenapa? Kepada Bapak Kepala Sekolah maksud saya. Seperti ini Bu Lydia, maaf. Jadi menurut Ibu Lydia, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Begini Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku paket pelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Kan di sekolah kita ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya tetap menggunakan kurikulum Merdeka, tapi saya tidak menggunakan buku paket, Bu. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Lydia. Oh begitu. Baik Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang Ibu gunakan? Atau menggunakan buku paket sesuai dengan keinginan pengawas sekolah yang Ibu ceritakan tadi? Sebenarnya ya Bu Lisa ya, saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang saya sampaikan sesuai dengan acuan buku paket dan kurikulum sekolah. Oh, baiklah Bu Lydia. Kalau begitu, bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Begini Bu Lisa, saya akan mencoba membicarakan masalah ini ke Bapak Kepala Sekolah agar
mempelajarkan yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan minat, profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Oh, iya, bagus sekali itu solusinya Bu Lydia. Lalu bagaimana komitmen mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini Bu Lydia? Saya akan segera mungkin menjumpai Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Oh, bagus sekali itu Bu Lydia idenya. Memang harus seperti itu Ibu Lydia, karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran yang baru agar bisa lebih baik dan menyenangkan bagi murid-murid kita nanti Ibu Lydia. Sangat bagus sekali itu Bu Lydia. Iya Bu Lisa, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan. Pemana yang gagah berani, Dari masa tak ada yang tak bisa. saya ingin cepat selesai. Janganlah berhenti, menjadi Ya, saya senang Ibu sudah juara. mendapatkan solusinya dari permasalahan Ibu. Semoga permasalahan Ibu Lydia cepat selesai ya. Insya Allah Bu Lisa, terima kasih ya atas bantuannya sehingga saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit dulu ya Bu, karena kebetulan saya sedang ada jam mengajar di kelas. Sama-sama Bu, semoga masalah Ibu cepat selesai ya. Baik Bu Lisa, terima kasih. Sama-sama Ibu Lydia. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam Ibu Lisa. Ya, saya ada perlu Bu sama Ibu Lydia untuk membicarakan dilema saya ini di dalam kelas Ibu. Baik Ibu Lisa. Bagaimana kalau kita bicara di ruangan saya saja ya? Oh, baik. Terima kasih ya Ibu Lydia sudah meluangkan waktunya untuk saya. Bu Lisa, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu untuk Bu Lisa? Gini Bu Lydia, saya kan pinginnya ada pencerahan dari Ibu Lydia. Saya ini ada masalah Bu dengan anak yang di dalam kelas. Ya, murid saya Ibu, maksud saya. Anak ini sulit sekali Bu dikondisikan untuk bekerja sama di dalam kelas. Dan ada saja tingkahnya. Jadi memecahkan konsentrasi saya Ibu dalam kelas. Apalagi di saat saya menjelaskan pelajaran. Kalau misalnya saya kasih kelompok Ibu, yang lain juga atau teman-teman sekelompoknya itu juga tidak nyaman jika anak tersebut masuk di dalam kelompok mereka. Oleh karena Baiklah. itu Ibu Lydia, saya ingin coaching dengan Ibu Lydia supaya Ibu Lydia mungkin bisa memberikan pencerahan kepada saya terhadap masalah saya ini Bu. Anak ini Bu memang sulit sekali Bu dikondisikan. Seperti itu Ibu Lydia, masalah saya di dalam kelas Ibu. Mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan kepada saya Ibu Lydia. Baiklah Ibu Lisa. Jadi ada salah satu dari siswa Ibu Lisa ya yang di dalam kelas sepertinya kurang bisa bekerja kelompok gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sendiri kesulitan untuk mengkondisikannya ya Bu ya. Nah, sebelumnya Ibu Lisa ini sudah luar biasa karena sudah berupaya dan berusaha ingin memperbaiki. Jadi kita kembalikan pada pembicaraan ini yang ingin Ibu Lisa capai
dari pembicaraan coaching kita hari ini apa, Ibu Lisa? Begini Bu Lydia, mungkin saya mempunyai tujuan Ibu Lydia. Saya ingin kelas saya itu menjadi kondusif Ibu Lydia, dan anak-anak tersebut juga mau bekerja sama dengan baik. Saya selaku guru maupun dengan teman-temannya tidak membuat kekacauan sehingga bisa membuat perubahan dari anak tersebut. Maksud saya seperti ini Bu tujuannya. Jadi anak-anak itu biar bagaimana kelas saya itu kondusif lah, maksud saya seperti itu Ibu. Ya, supaya kelasnya belajarnya jadi nyaman ya Bu Lisa ya. Iya Ibu Lydia. Anak-anak bisa bekerja sama, saling kerja kelompok gitu ya Bu ya. Iya, maksud saya seperti itu Ibu Lydia. Tentunya Ibu Lisa sendiri ingin ada perubahan ya kalau saya lihat dari cerita Ibu ya. Betul Ada sekali Ibu Lydia. yang baik dari diri anak tersebut. Kemudian lingkungan kelasnya juga menjadi lebih kondusif, anak-anak belajarnya nyaman seperti itu ya Bu Lisa ya. Iya Bu Lydia, benar sekali Bu. Kita sebagai guru tentunya pasti pinginnya kelas kita kondusif tadi Ibu ya. Benar sekali Ibu. Nah, kalau dari cerita yang Ibu Lisa sampaikan barusan ya. Nah, jadi menurut Ibu Lisa sendiri, apakah Ibu Lisa sudah mencari tahu latar belakang anak ini? Atau Ibu Lisa sudah melakukan pendekatan dengan siswa ini, sudah memanggilnya, bertemu, berbicara langsung gitu dengan anaknya, menanyakan atau memanggil orang tuanya, mungkin bisa seperti itu ya Bu Lisa ya, untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada anak tersebut, kemudian sehingga belajar di kelasnya sulit seperti itu dan berdampak juga terhadap teman-teman yang lain ya Bu Lisa ya. Iya Kelas Ibu. jadi tidak kondusif, anak-anak yang lain juga mungkin belajarnya jadi terganggu karena perilaku anak ini. Mungkin Bu Lisa bisa mencari tahu dulu apa latar belakangnya, kemudian bisa melakukan pendekatan langsung kepada anak ini. Atau juga bisa Ibu Lisa mengundang orang tuanya untuk berbicara langsung dengan Ibu Lisa. Seperti itu Ibu Lisa. Baik Ibu, mungkin seperti ini Bu latar belakang Jadi anak. menurut Ibu Lisa ya, Gimana Ibu Lydia? maksud saya itu mungkin Ibu Latar Lisa belakang. bisa menggali Iya, lagi, iya, ya siap mencari Ibu. latar belakangnya, kok bisa anak tersebut berperilaku seperti itu. Iya, iya. Mungkin latar belakangnya seperti ini Ibu Lydia yang saya amati. Anak ini ada seperti pengaruh ya entah dari tontonan ya Ibu ya. Kita tahu sendiri kan di zaman sekarang itu HP itu anak-anak pasti selalu aja ada tontonan-tontonnya yang mungkin dia sukai. Jadi dianya tidak bisa meninggalkan HP atau tontonan tersebut. Atau juga di lingkungan dia Ibu, di lingkungan si anak tersebut, pokoknya setelah selesai apa yang dia perbuat itu selalu ada aja mengganggu temannya gitu. Nah dari situ saya punya inisiatif Ibu untuk mencari perhatian buat anak ini supaya tidak mengganggu teman-temannya. Sudah saya lakukan seperti itu, tapi masih ada juga masalah pada anak tersebut, Ibu. Tentunya di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin latar belakang saya itu, Ibu, dari tontonan HP tadi. Itu Ibu Lydia. Oh, seperti itu ya Bu Lisa ya. Jadi Ibu Lisa sendiri sudah mensiasati masalah yang terjadi di kelas Ibu Lisa dengan ya tentunya dengan rencana tadi ya Bu Lisa, memanggil anak tersebut, terus kemudian jadi memanggil anak tersebut, kemudian Ibu sudah
mengalihkan anak tersebut dengan apa ya Bu ya, untuk tidak mengganggu teman-temannya gitu ya. Nah, ini rencana apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Eh, ya, yang mana tadinya Ibu sudah lakukan belum berhasil sepertinya ya, sehingga rencana Ibu nantinya bisa berhasil membuat anak tersebut kondusif dan bisa bekerja sama dengan teman lainnya. Mungkin Ibu Lisa punya rencana lain seperti yang sudah Ibu lakukan, namun sepertinya kurang berhasil, kurang mendapatkan perhatian dari anak ini. Anak ini masih juga kurang fokus. Nah, apakah Ibu Lisa punya rencana lain seperti itu? Agar membuat anak ini bisa belajar mengikuti pembelajaran Ibu Lisa di kelas menjadi kondusif dan anak itu bisa bekerja sama di kelasnya. Ya, kalau rencana Ibu mungkin sudah saya buat Ibu. Rencana saya seperti ini, saya akan memulai membuat pembelajaran di luar kelas. Jadi supaya tidak jenuh ya atau bosan di dalam kelas. Jadi sekali-sekali akan saya ajak pembelajaran di luar kelas dan akan selalu saya mengingatkan tentang keyakinan kelas kita yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dan juga mungkin untuk membuat fokus anak itu dengan membuat trik baca-bacaan buku, Ibu. Misalnya seperti ini. Ayo kamu baca buku ini. Ada bacaan dan gambar-gambar menarik mungkin seperti itu, Ibu, rencana saya. Untuk mengalihkan perhatian supaya anak itu bisa fokus maksud saya. Untuk bisa bekerja sama juga dengan teman-teman sekelasnya, terutama di dalam kelompok tadi, Ibu ya. Nah, di situ Ibu, saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya Ibu. Karena tidak bisa lepas dari pengaruh orang tua dan lingkungan sekitar. Bisa juga dari tontonan HP tadi akan bisa teralih ya dengan kita memanggil orang tua anak tersebut, mungkin nanti kita bisa mengalihkan anak tersebut dari tontonan HP-nya itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik Ibu Lisa, cerita kita hari ini udah panjang lebar. Saya juga udah mendengar cerita Ibu Lisa dengan mencari solusinya tadi ya, dengan mengkomunikasikan dengan orang tuanya, mencari pengalihan seperti yang Ibu ceritakan tadi, dengan belajar di luar dan menyempatkan untuk membaca seperti itu kan tadi, sehingga anaknya nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman yang lain. Nah, jadi rencana Ibu Lisa ini sudah bagus sekali idenya kalau menurut saya ya. Udah membuat anak mungkin akan menjadi perubahan untuk anak itu bisa menjadi lebih fokus, bisa bekerja sama dalam kelompok dengan mengalihkan ke pembelajaran lain misalnya di luar kelas seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari cerita Ibu ini, jadi kapan kira-kira Ibu Lisa akan terapkan kepada anak tersebut? Baik Ibu Lydia, rencana ini insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Ibu untuk berkomunikasi yang intens dengan orang tuanya. Dan saya akan merancang pembelajaran di luar kelas, akan membuat tulis-tulisan yang besar tentang keyakinan kelas kita untuk selalu mengingatkan anak tersebut supaya bisa berubah Ibu. Seperti itu Ibu yang akan saya laksanakan. Ya bagus sekali Bu Lisa ya. Jadi rencana itu merupakan jawaban dari Ibu Lisa sendiri untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut untuk bisa menjadi lebih baik dan mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nantinya dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu Lydia. Alhamdulillah saya sudah lega Ibu Lydia, sudah menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu Lydia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu Lisa.